Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bertemu dengan kita di konten YouTube kita Media Power Jakarta. Kali ini saya akan coba berbincang-bincang masih seputar COVID-19 dan dampaknya. Ada beberapa kebijakan pemerintah. Kalau sebelumnya saya berbicara dari sisi perburuhannya, bagaimana karyawan menghadapi. Tetapi kali ini, alhamdulillah puji Tuhan, kita bisa bicara dengan pihak manajemen. Saya akan coba berbincang-bincang dengan GM dari Hotel Luminor Jakarta Kota, Pak Sugianto. Ya, Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Aldan. Terima kasih untuk waktunya. Kalau tidak keberatan, mau profilnya kami pengen tahu dulu, Pak. Namanya, baik. jabatannya, berapa lama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, Mas Alsan ya, perkenalkan saya dengan Sugianto sebagai General Manager Luminor Hotel Kota. Kebetulan saya di sini sudah 2 tahun. 2 tahun. Ya. Sebelumnya saya bergabung di Luminor Jumursari. Setelah itu saya di Luminor Sidoarjo dan sekarang saya ada di sini. Itu Mas Alsan. Jadi sudah hampir 5 tahun bergabung di Waringin Hospitality, karena Luminor ini adalah punya 2 brand. Jadi yang 188 itu yang bintang 2, yang Luminor itu bintang 3. Jadi kalau orang tahu akhirnya Waringin Hospitality punya 2 brand gitu, Mas Alson. Artinya perjalanan untuk di GM menjadi hotel itu udah beberapa hotel, tapi masih dalam lingkup Waringin Hospitality ya, karena itu tadi dari Luminor, karena Luminor sendiri brand itu pertama awalnya di Surabaya. Luminor Jumursari gitu. Baru sekarang udah kemana-mana. Ya. Akibat pandemi 19 ini yang saya lihat yang paling berdampak, saya tidak membeda-bedakan, tapi adalah pariwisata, khususnya perhotelan. Betul Mas. Ya. Ketika pandemi itu sekitar bulan Maret Pak ya. Maret. Lalu 2016 mulai menggilanya tuh Pak ya. Ya, artinya kan pasti dampak itu langsung dirasakan oleh hotel saat itu Pak ya. Pasti Mas. Bagaimana Pak saat itu ceritanya? Apa yang dirasakan oleh hotel secara langsung saat itu Pak? Oke, kalau kita bicara pandemi ya, awal 2020 itu awal tuh bulan Maret. Saya ingat persis Mas Hasan, itu tanggal 16 Maret. 16 Maret. Karena waktu itu adalah ulang tahun Luminor yang pertama. Hadiahnya. Nah, tapi sorry Pak. Ulang tahun Luminor. Hadiahnya COVID, tapi saya yakin ini akan menjadi permulaan yang baik untuk Luminor ke depan, Pak. Ya memang mau nggak mau harus kita hadapi ya Mas Hasan ya, karena ini bukan lokal saja, karena ini udah global ya. Jadi permasalahan yang terjadi COVID ini adalah seluruh dunia. Waktu itu ya sempat sebagai hotelier ya, apalagi pengelolaan, khususnya di Luminor Mangga Besar ini, average occupancy sebelum pandemi 80% Mas Hasan. Nah pada saat Januari, Februari itu kita leading over budget ya, 80% almost ya. Terus begitu Maret awal kita melihat kondisi masih aman. Masih aman, Maret awal masih aman ya. Begitu masuk ke periode minggu kedua bulan Maret tanggal 16, semua MICE meeting yang memang sudah book langsung wave semuanya. Jadi semua udah nggak ada lagi. Jadi akhirnya ya kita sadarin karena memang itu sudah merupakan global ya, semuanya harus, kita nggak bisa memungkirin karena kondisi itu terjadi. Yang kita lakukan adalah ya cepat kita harus take action mengenai strategi untuk efisiensi. Nggak ada lagi, karena apa? Kalau mau promosi juga nggak ada. Nggak ada market, memang kan marketnya mau dikemas market apa, nggak ada. Yang kita lakukan ya kita efisiensi, tapi hotel tidak akan tutup, tetap buka ya. Cuman ya kita akhirnya menerima tamu-tamu yang individual, mungkin dari UTA segala macam. Nah karyawan ya harus mau 25% lah paling masuk Mas. Jadi yang penting ada karyawan, ada yang memaintain, baik dari cleanliness, dari maintenance untuk engineering, terus dari F&B segala macam. Ya waktu itu kita langsung lakukan eksekusi bahwa ini harus kita lakukan efisiensi. Ya mau nggak mau, karena bukan hanya Luminor, tapi ya untungnya beberapa hotel di Mangga Besar mostly tutup. Tutup ya? Tutup. Dan kita nggak mau tutup karena apa? Satu, branding harus tetap ada nih. Ya kan, branding harus tetap berkibar Mas, walaupun era pandemi, karena tidak akan mempengaruhi bagi saya. Dan kedua, tetap harus ada yang maintenance, kebersihannya, equipment kalau nggak dijalankan akan rusak. Dan itu akan berdampak high cost ketika kita mau operasikan. Sehingga tetap harus ada, yang penting kondisi ini disadari
dan komitmen kita untuk menjalankan sesuai dengan rule yang kita pakai. Jadi 25%, mostly 25-30 lah. Kita juga lihat okupansi nih. Waktu itu kita drop average okupansi antara kisaran 10 sampai 15. Ya. Jadi istilah lead yang sudah on book udah wave semua. Entah itu mau postpone atau memang nggak ada sama sekali karena memang kondisinya nggak mungkin. Ya kan? Nah, itu berjalan terus tiap bulan ya seperti itu. Nah, sampai kurang lebih after lebaran. Lebaran, ya. After lebaran itu masih mending. Akhirnya ada peningkatan kebijakan-kebijakan pemerintah yang waktu semua PSBB dan segala macam masih ada perjalanan dinas masih. Karena terus terang aja Mas, untuk Luminor Mangga Besar ini, Luminor Kota, market segmen memang didominasi oleh MAES sama anggota dewan ya. Karena memang kondisi demografi, kondisi lingkungan yang memang memungkinkan untuk beliau stay di sini. Itu. Ya, artinya kan gini, di awal tadi Bapak bilang bahwa ya betul harus cepat dan tepat memang mengambil sebuah sikap dengan take action tadi, yaitu melalui efisiensi tadi Pak, ya. Artinya gini, ada beberapa efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan termasuk mengurangi karyawan. Apakah dalam pengurangan karyawan ini melakukan pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan Pak sebagian? Tidak, jadi kita melakukan gantian masuk, dirumahkan. Jadi unpaid leave bahasanya kalau sekarang. Jadi tetap ya memang karyawan shock sih, ya kan, melihat bahwa kondisi mungkin dengan average okupansi 80%, mereka mempunyai keinginan untuk mempunyai sesuatu nih, entah barang elektronik atau sepeda motor, whatever namanya. Tapi sejalan dengan waktu ketika cut, mereka kan langsung suffering Mas. Sebenarnya suffering bukan hanya pengusaha ya karyawan, karena kondisinya mereka mau nggak mau harus menerima kenyataan tuh, ya kan. Nah itu yang kita harus memberikan motivasi, memberikan semangat bahwa ini bukan terjadi di tempat kita, bukan internal, tapi adalah seluruhnya. Tapi Luminor tidak melakukan pemutusan hubungan kerja Pak ya? Tidak. Ini saya harus apresiasi Pak untuk itu. Ya. Kita tidak melakukan saya juga adalah seorang aktivis buruh yang saya apresiasi ketika Luminor tidak melakukan itu. Karena begini Pak, ada harapan kami sebagai buruh ini keberlangsungan kerja. Bahwa jaminan kerja itu masih ada. Ya kan? Yang paling menyakitkan begini Pak, pun memang pengusaha sebagian memberikan uang pesangon. Jadi saya tidak berarti ketika berakhirnya hubungan kerja. Jadi saya sangat menyesalkan ketika ada beberapa kawan hotel kita di luar sana, ketika terjadi kemarin pandemi, mereka PHK Pak. Lalu karyawannya sebagian mungkin merasa senang saat itu karena dapat pesangon. Saya bilang salah. Ya, karena kan berpikirnya harus long term kehilangan. 2 bulan habis uang buat makan. itu ya, makanya tadi saya bilang kenapa tadi mohon izin saya langsung cut, karena saya betul-betul sebagai aktivis buruh saya apresiasi ketiga tidak. Karena begini, saya tadi tangkap Bapak bilang memberikan pemahaman, betul. Kuncinya di situ Pak ya. Ketika buruh atau karyawan Luminor katakan memahami, pun mereka menerima hanya sebesar 25% upah, 50% upah, tetapi itu adalah upaya perusahaan untuk PHK. Saya untuk itu sekali lagi apresiasi untuk Luminor Pak. Terima kasih ketika sebuah manajemen hotel masih mau memikirkan ke sana. Bahwa memang itu hal yang sangat penting. Lalu Pak, di luar itu kan gini, artinya tetapi kan saya yakin ketika perusahaan melakukan efisiensi dengan okupansi yang tadi Bapak bilang, kayaknya nggak mampu juga sebetulnya kan bayar operasional. Kita tahu hotel bintang kelas 3 punya standarisasi bahwa lampu itu harus hidup, itu standar bintang 3 katakan gitu Pak. Bahwa itu harus clean semuanya, kita harus bayar orang gitu. Lalu bagaimana Pak? Karena kalau tadi Pak bilang okupansi 10-50%, kayaknya nggak segitu nggak akan mampu. Betul. Yang kita lakukan adalah gini Mas. Multitasking, ya. Jadi ketika dengan sedikitnya manpower atau sumber daya manusia yang bekerja, mereka harus bersedia untuk multitasking, ya. Bahkan departemen-departemen yang tadinya di F&B, FO, dia harus membantu untuk di kamar juga. Ya. Bahkan sebenarnya bukan hanya DP, saya sendiri pun juga harus turun. Makanya saat itu kita kita pakai baju tapi bukan uniform. Yang penting baju itu layak untuk kita kerja. Karena apa? Ketika multitasking, hotel lagi pick up, kita turun bareng bantu housekeeping. Jadi tidak ada yang sifatnya lagi yang berpikir kamu departemen A, departemen B, departemen C, tidak ada. Semuanya sama, karena yang penting satu, kamu tidak akan mau tahu hotelmu waktu pandemi atau enggak. Yang penting bersih, tetap harus bersih, karena saya udah bayar nih, ya kan Mas. Jadi yang kita minta tiap hari ya koordinasi ke semua departemen yang memang saat itu masuk untuk proyek kita apa sekarang. Hari ini housekeeping, full housekeeping. Ya. Nah waktu itu yang kita jual lebih banyak ke room only.
Oh, Nah, karena apa? Ya efisiensi dari sisi F&B juga, betul. ya kan? Karena apa, tamu datang, makan nggak perlu dia, Iya. ya kan? Dan tamu rasanya kalau room only suka karena dia bisa bawa makanan dari luar, misalnya seperti itu, Mas. Jadi ya kita betul-betul harus bisa menyikapi kira-kira mana yang memang kita harus ambil tindakan, mana yang kita harus kesampingkan. Yang penting semuanya running, dari sisi manajemen jalan, karyawan tetap bisa dipekerjakan. Betul, betul. Dari sisi pengusaha tetap bisa menikmati hasil walaupun marginnya tipis. Bahkan mungkin nggak ada margin, Mas, ya. Iya, Kalau dibilang iya, nggak ada marginnya lah. nggak ada nih, Iya. dari mana margin? Dari mana marginnya? Ya, tapi minimal pengusaha tidak nombok atau tidak memberikan subsidi, itu kan sudah bagus. Ya kan? Gimana ya pintar-pintar kita untuk mengelola secara tim. Ayo kita berpikir bareng-bareng. Betul. Ya walaupun katakanlah karyawan yang di depan, Pak, kapan gantian saya? Ya, kita harus berdoa ya, Mas. Masih persoalan karena kebutuhan Ya, Pak, masalah saja. Iya kan itu, iya. Ya kita harus berdoa nih, ya. Ayo kita, saya yakin, Mas, kekuatan doa itu, apalagi orang-orang Sepakat. yang mempunyai kebutuhan, Yakin, insya Allah iya. pasti akan mempunyai titik terang ya. Ya akhirnya lama-lama kita bisa terima mailbox gitu. Kita bisa terima mailbox dari Wisma Atlet waktu itu. Jadi kalau rata-rata per hari waktu itu kita bisa dapat 1.500 mailbox dari Wisma Atlet. Ada aja istilahnya, artinya kan ini kan bukan konsep hotel sebetulnya. Betul, ya. Tapi betul. ketika tadi karyawan, ayo kita sama-sama ini artinya kita berdoa bahwa Iya, ada iya. aja solusi ya Pak ya. Nah akhirnya karyawan mulai masuk lagi nih. Iya, Nah betul. happy, jadi Iya, yang iya. housekeeping bisa bantu. Nah yang penting mulai dari 25% naik lagi ke 40%. Jadi ayo, memang harus menyadarkan mereka, Mas, bahwa ini bukan permasalahan internal. Ya, semua hotel akan melakukan yang sama. Sejalan dengan waktu, masuk lagi, MICE mulai masuk lagi PSBB, tapi boleh meeting 50%. Iya, betul. Ya kan? Kita pernah mengalami itu. Ya, betul. karena memang terus terang, Mas, di hotel ini itu MICE-nya segmented nomor 1 MICE, kementerian-kementerian dan dewan nomor 1. Sehingga ya kita tidak tinggal diam, jadi kita juga courtesy call ke semua lembaga-lembaga kapan ada event lagi, dan kita tetap melakukan hal itu, keep contact. Ada lagi satu masuk lagi ya, up and down itu harus kita syukuri dan kita nikmati, Mas ya. Yang penting kita bisa melakukan yang terbaik lah. Satu, pelayanan kita tetap harus jaga, karena saya juga tidak mau dengan alasan pandemi akan berdampak buruk terhadap pelayanan. Betul. Ya, karena tamu mikirnya aku udah bayar nih. Betul. Ya, kita hospitality mau tidak mau kan itu ya, yang paling utama Pak. Mau nggak mau kan itu tidak harus kita sadarin. Betul, gitu, betul. Mas Hasan. Ya. Artinya kan gini Pak, saya melihat ya ketika dari mulai April lah kan sempat drop, lalu ya itu tadi Bapak bilang tadi sempat ada kelonggaran kan dibuka. sempat. Lalu saat ini PPKM lagi, Betul. cepit lagi. Betul, Ya betul. saya tidak dalam arti, mohon maaf, saya tidak masuk ke dalam ranah kebijakan penguasa sebetulnya. Iya, Tapi iya, saya lihat iya, gini iya. Pak, terlepas Bapak setuju atau enggak nih, saya agak dari sisi apa ya, bukannya saya agak antipati gitu. Saya lihat kok kondisi ini timbul karena sebuah kebijakan. Kalau menurut saya gini, kebijakannya kurang pas kadang-kadang saya lihat Pak gitu kan, karena hotel ini kan clean. Ya. Betul, Kita jamin lah, Iya, ya kan? Apa sih hotel yang nggak ada standar, kan gitu kan? Artinya sebetulnya kalau saja dikasih kelonggaran, nggak separah ini sebetulnya Pak ya. Ya apalagi dengan sekarang PPKM darurat misalnya, Iya. betul-betul dibatasi gitu. Betul, Jadi, betul. menurut Bapak nih, artinya secara profesional kita melihat Iya, ada nggak iya, pengaruh dari kebijakan itu ke dunia industri, terutama perhotelan Pak? Kalau kebijakan itu sangat berdampak, Mas. Berdampak Hasan. sekali, Pak, ya? Sangat berdampak. Kenapa? Ya tadi saya bilang bahwa kalau saya bikin promosi ini apapun bentuknya, mau turunkan harga tapi kalau memang market tidak ada kan juga percuma. Atau orang nggak boleh datang ke Nggak hotel? boleh datang. Nah itu sebenarnya kebijakan itu berdampak banget dengan. Cuman kita juga tidak tahu dari sisi kebijakan itu dilihat dari sisi mana, sehingga akan berdampak langsung terhadap sebuah perhotelan. Seperti Mas Asal bilang tadi bahwa mall boleh orang masuk dengan menunjukkan vaksin. Cukup. Tetapi apakah bisa menjamin orang yang datang ke mall itu tidak mengadakan gerombolan? Misalnya nih saya sekeluarga jalan bareng kan tetap ada gerombolan. Kalau di hotel kita bisa lihat ketika masuk orang sudah harus tes suhu. Cek suhu. Prokesnya banget. Depan ada tempat cuci tangan. Ada security yang selalu harus meminta semua tamu yang masuk clean. Pada saat meeting, untuk di luar sendiri, kita sediakan masker dan face shield.
jarak kita atur. Terus 50% lah. 50, iya. Atau 25%. 25%. Kita bisa kondisikan. Kalau memang 25%, kita hitung ada kapasitas. Kalau 100 tadinya ya 25 cukup. Dengan seat capacity maupun layout yang kita atur sedemikian rupa, akan tetapi dampaknya tetap ada. MICE tetap jalan, ya kan, kegiatan-kegiatan tetap jalan, ya kan. Artinya tidak stagnan sama sekali, ya kan. Nah, kalau sekarang kan stagnan nih. Ya kan? Kita akhirnya mengharapkan cuman dari sisi tamu-tamu yang individual. Tamu walk in, apalagi kapan hari PPKM ya sempat penyekatan PPKM darurat itu, Pak ya. Itu nggak akan ada tamu sama sekali. Iya. Kalau kita bicara semangat. Tapi semangat itu kan harus ada solusi. Betul. Kita menghormati kebijakan. Semua kebijakan itu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Akan tetapi ada poin-poin tertentu yang memang harus dipilah dan pilih. Kalau mal buka artinya tingkat kerumunan akan bertambah nih. Walaupun jamnya dibatasi. Nah, yaitu hotel lagi. Ayo kita berpikir apakah ada kebijakan untuk MICE. Ya, kalau memang cukup dengan 50 orang, 25%-nya ya harus sesuai 25%. Kalau enggak bisa. Iya. Ya, apalagi sekarang kan orang ya sudah mostly sudah punya vaksin ya, dan sertifikat kita udah bisa di Heppu kita udah bisa. Jadi bisa dilakukan. Semua MICE harus menunjukkan vaksin satu. Vaksin. Ya. Itu harapan kita sebetulnya, Pak. Ya, Semoga gitu. ya harapan kita adalah ya, pemerintah mau melihat situasi gitu kan. Yang saya lihat gini, pemerintah ya mohon maaf saya bilang melihatnya setengah, tidak sampai ke belakang, bahwa mereka di sini ada karyawan, ada buru-burunya loh, harus dipertahankan, ada apa namanya sarana penunjang di hotel ini harus tetap dijaga kan itu kan. Ini bicara jangka panjang ke depan, bagaimana kita mempertahankan ini, kalau ini segera dicari solusinya kan gitu. Betul. Ya, tapi gini Pak, selain dari tadi kebijakan yang katakanlah ya di satu sisi kita mulai dari sisi kita sebagai hotel kurang menguntungkan lah dengan kebijakan itu. Tetapi kan ada kebijakan-kebijakan lain nih Pak dari pemerintah nih. Contoh nih Pak, kita kan punya asosiasi Pak. Baik secara nasional maupun di tingkat provinsi. Hotel itu kalau tidak salah ada PHRI. Ada PHRI, ada asosiasi GM juga ada, GM ada asosiasi lain lah ya kan. Ada kafe dan restoran yang berdampak langsung terhadap masalah. Ya artinya kan secara tanggung jawab kan asosiasi ini harusnya ya melakukan sesuatu lah untuk punya suara anggotanya ini. Selama ini kalau dari asosiasi seperti apa Pak? Kalau asosiasi sampai saat ini memang belum ada sebuah breakthrough atau gebrakan-gebrakan yang intinya cuman hanya market yang ada saat ini itu adalah isoman. Mostly kan. Jadi kalau saya bilang, boleh dibilang kalau kita bilang strategi, sebenarnya bukan strategi, karena market yang ada memang itu, bukan market yang lain. Nah, kembali lagi Mas Alson, ya coba evaluasi kebijakan, ya bukan hanya isoman, tapi kebijakan-kebijakan yang memang bisa mempermudah pengusaha hotel untuk mengadakan event yang tadi kita bicarakan. Ya, bisa aja yang saat ini, kalau hotel tuh betul-betul saya bilang sangat strictly. Ya kan, kalau 50%, nanti kondisinya harus dicek ulang kayak gitu ya, 50%, 50%. Ya harusnya gini Pak, upaya bagaimana mempengaruhi pemerintah dengan asosiasi ini, melonggarkan ini dengan garanti, ya kan gitu kan Pak ya. PHRI harus bisa menggaranti bahwa hotel itu clean, harus itu aman segala macam. Kalau perlu dilakukan ini Mas, dilakukan untuk inspeksi. Jadi asosiasi-asosiasi yang bergabung dengan Kemenparekraf misalnya, ayo kita ngecek di hotel-hotel yang memang sudah melakukan kondisional bahwa mereka sudah prokes, sudah protap dan segala macam. Nggak apa-apa, itu kan kalau enggak ya nggak boleh, udah titik. Tapi kan akhirnya hotel mau nggak mau akan berupaya untuk melakukan hal itu karena memang mereka butuh revenue, ya kan gitu. Itu sih rasanya sih lebih mengena. Artinya bukan melarang, tapi memberikan sebuah kebijakan yang kebijakan itu berdampak kepada turnover atau recovery ekonomi, khususnya di dunia perhotelan ya. Kalau saya bicara dunia perhotelan, kita berpikir strategi apa lagi? Karena kalau kita strategi bikin jualan makanan, restoran nggak boleh buka, nggak boleh ada tamu, ya kan? Ya akhirnya mau nggak mau kita berpikirnya cash flow ya. Kalau Luminor sendiri atau grup Waringin, kita bikin promosi bersifat jual voucher, jadi voucher venue tapi dipakainya nanti after pandemi.
kita hanya ingin mendapatkan upfront cash flow. Itu kan strategi yang kita pakai. Upaya lah ya, nah, ya. Supaya tetap ada yang cash inflow untuk mengelola keuangan. Karena hotel berapapun tamu, ramai sepi, yang namanya cost tetap berjalan, operation cost nggak akan berhenti. Ya kan? Kalau kita mau saving bisa, tapi sejauh mana saving itu mempengaruhi profit margin. Nah, karena kan hotel Mas bisa tahu sendiri, high cost operation kan gitu loh. Sehingga kalau nggak doto dengan revenue ya mungkin efisiensi, tapi kan kita nggak berharap efisiensi terus nih. Ya kan? Ya harus ada tetap secepatnya ada kebijakan-kebijakan. Ya, waktu ini udah cukup lama ya. Ya saya setuju dengan waktu PSBB di mana 50% kapasitas masih ada. Betul. Kalau PPKM itu sama sekali, ya kan? Sempat memang ada kebijakan buka, berapa lama kemudian turun lagi dan nggak ada. Sempat close sama sekali. Sempat. Ya. Jadi saya lihat, oh mulai buka sih sampai jam 11 waktu itu pernah. Terus turun lagi jam 9, terus sama sekali. Artinya kita mau pasang strategi, sudah mau lari, ditarik lagi nih, jangan lari nih. Sudah berhenti. Akhirnya sama sekali. Nah, mungkin itu bisa disikapi. Artinya asosiasi semua yang berhubungan dengan dunia perhotelan dan pariwisata, ayo kita berpikir bangkit. Kalau kita mau bangkit, ayo bangkit bareng, tapi how to do it-nya. Karena bangkit kan juga butuh usaha, Mas. Betul. Bukan hanya kita berkoar-koar bangkit, tapi harus bagaimana nih? Ya kan, menyemangati diri sendiri kan harus endingnya kan solution. Ya kan gitu. Ya, itu sih yang saya lihat Pak gini loh. Saya karena mungkin saya ininya juga dari perhotelan, saya lihat gini, kayak ya mohon maaf, kayak ada diskriminasi saya lihat untuk karyawan hotel, terpinggirkan yang saya lihat. Gini. Saya belum pernah mendengar PHRI melakukan vaksin bersama untuk karyawan hotel. Padahal di luar sana ya karena anggota kami juga ada dari buru-buru pabrik berlomba-lomba Pak. Adin itu segala Apindo itu melakukan Polda itu, tapi saya lihat PHRI kok adem-adem aja ya, nggak ada laporan apa-apa itu saya lihat Pak. Jadi saya lihat kesannya kan mungkin karena apa mungkin dianggap karyawan hotel itu nggak berpengaruh, nggak kayak buruh pabrik yang mungkin saya pikir sama aja, bahkan mungkin lebih sulit di sini sebetulnya. Betul Mas. Iya kan, karena begitu misalnya sebuah perusahaan pabrik dikosongkan mungkin dalam jangka waktu 2-3 minggu tidak terlalu besar kosnya, tetapi hotel ya itu untuk memulai lagi nanti akan dibutuhkan biaya yang cukup besar kan gitu Pak. Ya, recovery cost-nya kan tinggi. Recovery-nya luar biasa, betul. Iya, betul Mas. Bapak pernah dengar nggak terkait BSU, bantuan subsidi upah? Ya. Bahwa pemerintah menggelontorkan dana sebesar 8 triliun lebih untuk perusahaan-perusahaan supaya tujuannya sebetulnya baik supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Lalu diberikanlah subsidi upah kepada buruh-buruh atau karyawan di seluruh Indonesia, tetapi memang dengan kriteria gitu. Ada beberapa kriteria di sana. 1 bulan itu 500.000 per orang, artinya 2 bulan menjadi 1 juta, tapi dibayarkan sekaligus. Luminor ini dapat nggak Pak? Kebetulan ya ada yang daftar, cuma kan langsung itu di-handle oleh HR ya. Jadi ya untungnya dari kita ini Mas, walaupun sesepi apapun juga, mereka masih ada pemasukan yang memang melebihi daripada dari pemerintah. Jadi mereka masih bisa untuk survive, masih bisa mereka masih oke. Karena kita juga ngatur Mas, karena scheduling kita atur, karena karyawan ini kita tahulah kebutuhan hidup berapa sih kondisi pandemi. Yang penting bisa survive aja, kebutuhan pokok masih ada, itu kita masih hitung, masih masuk. Ya dengan walaupun toh marginnya kecil, sekarang ini kan bukan kebutuhan sekunder lagi ya Mas ya. Kebutuhan primer yang kita utamakan, yang penting bisa makan gitu aja. Itu yang memang saat ini sih masih terpenuhi, dari kita masih terpenuhi karyawan kok. Salah satu hotel besar di Sudirman itu Pak, yang pemiliknya adalah orang besar menurut saya, sampai saat ini mereka bermasalah ketika hampir separuh karyawan itu dirumahkan sama sekali, lalu tidak diupah. Ya, lalu dari tadi kita bicara Luminor, ada sesuatu yang luar biasa Pak yang Bapak lakukan di sini, dan terima kasih untuk itu. Kami dari sebagai aktivis buruh mengatakan, iya saya harus katakan itu terima kasih, karena memang betul Pak, semangatnya adalah hubungan kerja itu harus ada, harapan itu harus ada. Karena saya berpikir begini Pak, kalaulah terjadi pemutusan hubungan kerja, ya kan, dalam kondisi kayak sekarang, bagaimana mungkin orang mendapatkan pekerjaan? Betul. Lalu yang saya pikirkan ke depan adalah begini Pak, ketika 1 tahun 2 tahun ke depan ada perubahan jenis industri misalnya di Indonesia ini,
apakah kawan-kawan hotel ini bisa melamar kan gitu kan dengan Iya, pekerjaan yang iya, baru? iya, Ini saya betul, kekhawatiran betul. saya, Pak. Maka saya begini, jangan sampailah sebetulnya hotel itu mem-PHK. Ya, ya, ya. Mau dirumahkan dengan gaji 10% itu akan jauh Ya. lebih baik karena dia punya jaminan pekerjaan. Artinya ada garansi Ada ya, garansi, ada Pak. garansi. Iya betul. kan? Ah, Ini kan jauh luar biasa, Pak. Betul, betul, Ya, betul. karena saya akan sakit hati sekali Mas ketika ada perusahaan hanya karena alasan pandemik lalu mem-PHK. Ya, karena kami pernah uji di pengadilan tidak boleh perusahaan mem-PHK karyawan dengan alasan pandemik. Ya. Itu tidak boleh saya bilang. Jadi bukan reason ya. Bukan, Pak. Betul reason. Betul. Karena ini kan memang dampak daripada sebuah apa ya penyakit yang memang semuanya menghadapi ya Mas ya. Iya. Memang kalau saya bilang sih ya yang seperti saya sampaikan, memang kita harus duduk bareng ya, karena ini kan bukan internal problem. Betul. Betul. Ya kan, ini sudah mulai global problem. Jadi kita membuka, kalau toh memang merasa bahwa iya Pak saya nggak cukup, silakan mau cari Ya, another ya, solution, kan, nggak gitu kan, masalah, ya, nggak apa-apa. Kan kita yang penting kalau saya berpikir gini Mas, karena kontribusi karyawan before pandemi mereka pun juga bagus. Karena pandemi ini kan memang kondisional kan gitu. Jadi ya kita harus berbicara dalam kondisi ya kita buka mata hati kita buka cara pikir kita supaya win-win solution di antara kita berdua sama. Ya kita berharap sih semua karyawan akan kembali lagi ketika kondisi akan normal. Betul. Dan saya yakin Mas, ketika nanti pandemi ini sudah berakhir, saya yakin bahwa dunia perhotelan akan menggeliat lagi karena Amin. yang tadinya orang staycation di hotel sudah tidak bisa lagi, mungkin mereka akan rindu. Ya. Nah, saatnya baru hotel akan buat strategi baru nih, gimana paket-paket staycation supaya kita mulai pick up lagi kan gitu. Berarti sorry Pak, berarti ke depan sudah ada ini wacana atau strategi-strategi ke depan yang hadapi Pak ya? Karena harapan kita kan ini selesai, ini harapan kita tentunya pasti kita semua berharap lah ini cepat selesai. Tentunya Bapak sebagai GM kan, pasti sudah mencanangkan beberapa strategi ke depan menghadapi ini Pak ya? Iya. Dan yang penting memang karyawan tetap harus diberikan motivasi itu Mas, itu yang penting harus, karena hotelier ini bekerjanya kan all out ya Mas, 24 jam ya, tamu tidur kita jaga. Iya benar. Iya kan, bahasanya kan gitu ya. Iya. Tamu tidur kita jaga. Ya kan? Tamu tidur enak kita bekerja. Karena jadi kita untuk mereka tidur memang enak, kita ini betul-betul pejuang ya. Pejuang, saya pejuang. Itu sepakat Pak. Ya kan, tamu marah pun kita tetap tersenyum. Harus ya, senyum. Mana ada tamu marah kita marah, kita tetap tersenyum. Iya. Nah itulah semoga indahnya hotelier tetap menyertai kita semua. Amin, Pak. Dan kita tetap harus semangat dan bangkit untuk bisa menyambut after pandemi ya. Gitu aja sih Mas. Terima kasih Pak Sus untuk waktunya kawan-kawan. Artinya saya yakin betul bahwa ini bukan suatu kebetulan dan juga bukan kebetulan juga kami harus main ke Hotel Luminor ya. Ya artinya saya mendapatkan sesuatu hal yang positif tadi ketika saya berbicara dengan Pak Sus sebagai GM Luminor, bagaimana yang paling saya garis bawahi mungkin ada beberapa hal bagaimana mereka mempertahankan bahwa karyawan itu harus tetap ada, ya bahwa karyawan itu aset, ya bukan alat, ya bahwa betul-betul dipelihara, tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Lalu yang kedua juga bahwa mereka mempertahankan standarisasinya, kualitas segala macam memang nggak mudah dengan kondisi kayak sekarang. Iya betul, effort. Ya. Harapan kita adalah badai ini cepat berlalu ya, betul, dan terutama untuk Luminor sukses untuk grup Waringin grupnya, terutama Luminor. Kalau di Jakarta ada di Pecenongan apa ya? Pecenongan ada. Jadi Luminor di Pecenongan sama Luminor Kota sementara. Kalau di Jakarta baru 2 ini Pak ya? Untuk Luminor ya. Untuk Luminor 2. Tetapi kalau untuk grup Waringin ada Hotel 88, Hotel 88, wah cukup banyak. Kita mostly sudah hampir 26-27 Mas, sudah banyak. Kita sudah merambah, kemarin kan ada Jambi kan mulai buka, itu investor segala macam. Luminor Jambi. Luminor Jambi ada, terus kemarin rumah kita juga ada. Luminor Jambi itu GM-nya teman saya Pak. Si Pak Dedi? Dewa. Oh Dewa iya. Panggilannya Pak. Panggilannya panggilannya Dewa ya? Dulu bellboy di Media Hotel. Oh iya? Kayak saya, baru kemarin saya WA sama dia. Oh isi. Itu teman saya Pak. Artinya ini suatu, ya ini memang musibah saat ini kalau kita bilang ya, tetapi kita tidak boleh hopeless, kita tidak boleh patah harapan juga. Bahwa tadi ada semangat yang disampaikan oleh Pak Sus di sini, ya semangat yang luar biasa menurut saya. Itu harus menjadi sebuah yang berharga buat kita kawan-kawan. Terima kasih Pak Sus. Sama-sama Mas Alson. Sukses untuk sukses Bapak, buat kita sukses semua. untuk karyawan Luminor Kota dan juga Luminor pada umumnya dan grup Waringin. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah Mas Alson. memberikan kesempatan untuk kita berbincang-bincang Pak. Siap. Ya, harapan kita Luminor semakin
keren, semakin hebat, Amin, ya, amin. semakin terkenal, Amin. ya dengan pribadi yang saya dapatkan ketika bertemu dengan Bapak di sini ya satu pribadi yang luar biasa menurut saya. Terima kasih Terima Mas kasih, Hasan. sukses Sama-sama, selalu. sukses selalu buat Begitu. kita semua. Siap. Siap. Begitu kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya selalu bilang gini Pak, kita beda, kita Indonesia Pak. Yap. Ya. Harus gitu. Harus Tetap gitu. semangat Mas Hasan. Ya, Pak. Thank you Pak ya. Tetap semangat. Terima kasih banyak. Iya.